Nah, ini rumusnya kata Imam Al-Ghazali begini. Fasadun nas bi fasadil muluk. Manusia, umat, rakyat hancur karena para raja. Fasadil muluk bi fasadil ulama. Karena ulamanya rusak. Fasadul ulama bistilah ihubil mali wal jah. Karena ulamanya gila hormat, gila pangkat, gila jabatan, dan tidak peduli lagi. Jadi dibangun oleh para ulama, dibangun oleh para nabi misalnya, diteruskan oleh para politisi, dan disudahi oleh mereka yang hubbul mal wal jah. Artinya murni pedagang, murni kapitalis. Yang gila hormat. Kalau politisi atau negarawan, dia masih bisa pimpin. Dia masih bisa minta saran, nasihat apa, dewan pertimbangan dan lain-lain. Tapi ketika sudah ada ahlul mali wal jah, orang yang gila harta, gila hormat, selesai itu. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص نوى محب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قرين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ولا شفيع ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن وشافع مشافع ومنجي صاحب القرآن وما خلا مصدق على من أعرض القرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. آمين آمين. فيا إلهنا اجعلنا من الأهالي في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. آمين آمين. الله وسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wasallam. Kita akan melanjutkan kajian tafsir maudhu'i. Temanya adalah Black Campaign. So in this beautiful evening, this beautiful opportunity, we would like to explain you and we would like to discuss about Black Campaign and Negative Campaign. What is the differences between them? And occasionally I would like to read
beberapa tafsir, yakni Bahrul Madid, tafsir Sya'rawi, tafsir Tabari, tafsir Munir ya yang ada di sini. Kemudian Aisyarut Tafsir, Al-Mizan, Ruhul Ma'ani, dan Mudorot, tapi secara singkat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Black Campaign mungkin perlu dibedakan dulu apa perbedaan paling elementer. Kita bikin satu garis demarkasi atau tafrid. Apa perbedaan paling mendasar antara Black Campaign kampanye hitam dan kampanye negatif. Kalau kampanye negatif memang terjadi, jadi negatif campaign. Jadi misalnya ada satu tokoh, ya elit saja, entah elit politik, elit agama, elit apa saja, elit kebudayaan, ini melakukan satu kesalahan, tetapi ada rekam jejaknya, ada jejak digitalnya di masa lalu, kemudian disampaikanlah oleh lawan politiknya di masa kini. Itu negatif. Memang ada, pernah dilakukannya meskipun sudah ada konfirmasi, sudah ada permintaan maaf dan lain-lain. Tapi kalau negatif campaign ini tidak pernah terjadi, maka dibikinlah satu rekayasa, satu propaganda, satu hate speech dan macam-macam ujaran kebencian, tujuannya untuk menjatuhkan reputasi orang lain yang menjadi lawan politiknya atau kompetitornya dalam bisnis. Dan kita akan membicarakan itu pada surat Al-Qalam, yakni Nun wal Qalami wa ma yasturun. Nanti sekiranya waktu memungkinkan kita akan membaca muqaddimah ya, Tarikh Ibnu Khaldun juz 1. Nanti kita akan gabung dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cara membaca saya sebutkan cara membaca ini untuk pada konteks munasabah, korelasi, bagaimana ayat ini berjalin jemalin dengan ayat lain, teman-teman bisa merujuk pada buku Nazmud Duror fi Tanasubi Ayati Wassuwar. Nah, ini gara-gara kitab inilah Lil Imam Al-Biqai, Nazmud Duror ini karangan Imam Al-Biqai. Profesor Quraisy Shihab itu meraih gelar doktornya ya di bidang tafsir. Jadi kalau teman-teman sudah membaca Nazmud Duror, oh di sini ada Nazmud Duror ya, di tafsir yang ini ada. Maka sebenarnya teman-teman sudah ya lebih kurang bisa memahami alur atau narasi yang ada pada tafsir Al-Munir ya. Itu Al-Munir ya, Quraisy. Al-Misbah, sorry. Kalau Al-Munir saya Baswahili, sorry. Nah, itu dia. Jadi, apalagi kalau teman-teman melengkapi dengan membaca Syekh Zamakhsyari, kemudian Syekh Toba-Tobai, ya, Anda akan tahu corak atau bagaimana Profesor Quraisy Shihab menafsirkan Quran. Menurut saya, beliau salah satu mufassir Indonesia ya, yang karyanya otentik. Ya bahwa kadang dituduh Syiah, begitu-gitu kan. Saya sering juga dituduh liberal ya, dituduh apa pro Yahudi dan lain-lain. Jadi banyak yang suka ke saya, banyak pula yang membenci saya. Tetapi pedoman saya satu, idza ikhtalafan nas baina qadihin wa madih, kalau orang ini berselisih paham antara yang memuji yang mencela, fa'alam annaka tatakallam an syakhsin azim. Ketahuilah Anda sedang membincang tokoh besar. Nah, begitu. Ya kita filsuf. Saya enggak ada bukunya di sini kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sebenarnya ayat yang mau kita baca bukan ini. Ayat yang kita mau baca adalah yakni pada ayat ke-10 hingga ke-12. Tetapi kita akan membaca sedari awal. Nanti kita akan komparasi dengan teorinya Ibnu Khaldun ya, teori kekuasaan. Nah, ini kan tahun-tahun politik. Tapi kita akan kaji politik ini sesuai dengan ilmunya. Dan saya tidak membela calon yang mana-mana, ya kan? Tetapi saya juga bukan golcuk, golongan cuek, ya kan? Tidak. Saya tetap memilih sementara yang memilih pesantren inilah yang untuk kita ngaji bersama-sama atau di kanal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, ada 13 makna nun ini di banyak tafsir yang saya sebutkan tadi. Tetapi kalau kita merujuk tafsir Ummahat atau Bari Al-Baghawi, Ibni Katsir Al-Qurtubi radhiyallahu anhum, kita akan mendapati makna wallahu a'lam bimuradi. Allah yang lebih tahu maknanya. Tetapi ada makna yang lebih baik dari itu saya kira adalah misalnya di Syekh Zamakhsyari ya, atau di Toba-Toba. Itu kita akan dapati di dua tafsir itu kita akan dapati bahwa ini sebentuk tantangan dari Tuhan untuk kita menguji bisakah kita menandingi Quran. Tantangan in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Datangkan satu surat, datangkan 10 surat, datangkan satu ayat dan tidak akan pernah bisa. Satu ayat saja tidak akan pernah bisa menandingi itu.
Nun ada juga yang memaknai ikan nun, yakni ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Jadi dulu ada ujar-ujar begini. Dulu di dalam perut ikan ada Nabi, sekarang di dalam perut ikan penyu, biota laut itu ada palastek. Nah, katanya orang itu plastik. Itu bahasa Portugis dari plastik adalah palastek. Nah, tapi Portugis agak ke timur dan ke selatan. Lebih tepatnya Pulau Raas. Oke. Persipura ya. Klub bola di sana Persipura ini. Persipura, Persatuan Sepak Bola Pulau Raas. Nah, itu dia. Tentu saja lebih baik daripada Persipon ya kan. Persipon. Persipon apa di? Bola Pontianak ya kan. Oke. Panggilannya Popon. Oke, nun ada katakan ikan, huruf hijaiyah, ada ini. Ada juga yang memaknai nun ini tinta, setelah itu kolam. Alat tulis. Ada juga, ada 13 ya, tapi saya sebutkan yang paling populer, nun ini huruf hijaiyah yang kesekian. Kemudian nun adalah nawwana yunawwinu tanwinan. Jadi sandi, lambang, simbol. Ada juga yang memaknai ini adalah tinta. Ada juga yang memaknai wallahu a'lam bimuradi, hanya Allah yang lebih tahu. Tapi ini juga bisa kita maknai di dua tafsir tadi, Az-Zamakhsyari dan At-Tabari. Juga di beberapa tafsir lain mungkin ya, karena saya tidak baca terlalu banyak, hanya belasan saja. Karena berbagai kesibukan. Sebenarnya kalau saya tidak sibuk, saya bisa baca 30 atau lebih ya, tafsir ya. Hanya untuk ngaji sebentar ini. Ini sebagai penghargaan kita kepada pengetahuan. Kok ilmiah ngajinya Pak? Memang kita ilmuwan. Jangan kaget. Oke. Kok sombong gitu? Ilmuku lebih tinggi dari kesombonganku. Kama kola Angling Dharma. Bukan saya loh yang bilang. Angling Dharma itu. Generasi 90-an tahu. Oke, nun. Kalau nun ini dimaknai ikan, wal qalami wama yastur. Kalau nun ini dimaknai tinta, maka setelah itu adalah wal qalami wama yasturun. Demi kolam, wama yasturun, dan apa yang ditulisnya. Kalau jadi ada ujar-ujar begini, Allah ini hanya ciptakan kolam, alat tulis. Ya kalau sekarang printer lah ya. Dan alat tulis itu yang nulis di lembaran-lembaran lauh itu bermakna kotak, bermakna laci, bermakna lembaran dan seterusnya. Dan nanti kolam ini yang menulis takdir manusia. Nah, ini ada pembahasan yang sofistik ya, tapi saya tidak ingin membahas ini karena kita akan bicara pada black campaign dan negative campaign. Kita tidak akan bicara yang rumit ini, kita akan bicara agak ke bawah nanti. Jadi singkatnya nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan segala yang ditulisnya. Oke. Jelas ya? Ada yang katakan surat nun ini, Al-Qalam ini adalah surat kedua setelah Iqra. Maaf, wahyu kedua yang turun setelah Iqra. Kalau wahyu yang kedua seandainya berbunyi ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, kalau dibolak-balik sama palindrom ya. Maka jelas ayat pertama Iqra bismi rabbika, membaca dengan menyebut nama Tuhan, itu sudah teori tawassut wal i'tidal. Kalau baca sebut nama Tuhan. Kalau baca saja tanpa menyebut Allah, Anda akan liberal. Tatarruf tasyaddudi, tatarruf tasahuli. Tapi kalau nyebut Allah saja, takbir tok tanpa baca, tanpa memperkaya wawasan dan memperbanyak pengetahuan, Anda akan tatarruf tasyaddudi. Yakni liberal radikal. Jadi kalau baca saja tanpa menyebut Allah, Anda bisa liberal, ateis, agnostik. Tapi nyebut Allah saja tanpa pernah baca atau memperkaya wawasan, Anda bisa radikal, ekstremis, bisa fundamentalis, skriptualis, dan lain-lain. Jadi ayat yang pertama turun saja sudah ahli sunnah banget. Apa itu? Yakni Iqra dan Bismi Rabbika. 6 abad sebelum Nabi Muhammad lahir, itu peradaban, ini kata Profesor Yifun Haddad. Saya pernah membaca manuskripnya ketika berkunjung ke California. Ya. Ke Universitas California. Oke, kata Profesor Yifun Haddad itu begini. 6 abad sebelum Nabi Muhammad atau abad 0 Masehi sampai 6 sebelum Masehi, berarti kan 6 abad kan? Itu peradaban Iqra. Tapi kemudian abad 1 atau 0 Masehi sampai 6 Masehi peradaban Bismi Rabbika. Makanya abad ke-6 sebelum Masehi lahir banyak filsuf. Zoroaster filsuf, di samping juga Nabi. Guru Kung atau Konghucu atau Konfusius atau Laozi, tulisannya Laozu. Nanti diteruskan muridnya Chuangzu atau Chuangzi, itu juga filsuf.
Tapi abad 0 Masehi sampai abad ke-6 Masehi ini peradaban Bismi Rabbika, lahir agama-agama besar. Ya salah satunya Nasrani. Tapi nanti abad ke-6 Masehi, yakni lahirnya Nabi Muhammad 571 Masehi, berarti kan abad ke-6. Itu sudah peradaban berganti, yakni peradaban Iqra dan Bismi Rabbika. Sinergi antara membaca dan menyebut Allah. Sinergi antara intelektualitas dan spiritualitas. Dan itulah agama kita. Maka Islam adalah agama yang menjunjung tinggi pengetahuan. Nah, makanya ngaji-ngaji kita ini ada yang jadi tesis, ada yang jadi skripsi. Saya tersinggung kalau ngaji kita ini standar skripsi. Serius. Ya, ada kan mahasiswa kemarin dari UIN Jember ya. Ya, saya enggak apa-apa lah, tapi saya tersinggung. Ini bukan standar tesis atau skripsi. Ini standar disertasi, man. Gitu, man ya. Dur, dia sombong dia. Oke, ma anta bin demi pena dan segala yang dituliskannya. Berarti nun, huruf akhirnya Quran itu kan sama. Quran, nun, ya. Ada suara berdengung begitu kan. Ada tanwin, nawwana yunawwini tanwinan. Suara tanwin itu bermakna istimewa, sedikit, jarang, atau bermakna banyak. Berarti ini yang dimaksud Quran. Atau Nabi Muhammad itu sendiri. Karena akhlaknya Nabi kana khuluquhul Quran. Oke, wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ada 3 model pembacaan pada ayat yang ketiga ini. Ma anta, tidaklah engkau wahai Kanjeng Nabi, wahai Muhammad, bi ni'mati rabbika, oleh karena menerima nikmat Tuhanmu, bimajnun, engkau menjadi gila. Itu pembacaan pertama. Tidaklah engkau wahai Nabi Muhammad gara-gara mendapat anugerah dari Tuhanmu berupa nun wal qalam, berupa nun spiritualitas dan wal qalam intelektualitas, begitu maknanya, engkau menjadi gila. Kenapa? Karena Nabi dituduh gila. Bimajnun dari kata janana, maknanya tersembunyi. Janin, bayi yang yang tersembunyi di rahim ibu. Ajunnah, perisai karena menyembunyikan kita. Jinnatun, sama janin, sama dengan janin. Kemudian majnun, masturul akal, akalnya tersembunyi. Bahkan jannah, kenikmatan yang masih tersembunyi, berada di dimensi berbeda, yakni kelak surga, itu maknanya. Pembacaan pertama, Nabi tidak menjadi gila gara-gara mendapat nikmat. Jadi begini, orang itu kalau Iqra dan Bismi Rabbika, intelektualitas dan spiritualitas seimbang, dia tidak akan gila. Akan seimbang hidupnya. Jadi ukhrawi, duniawi, aspek eskatologis dan aspek dunia ini sedemikian berimbang. Pembacaan kedua begini, ma anta bi ni'mati rabbika. Gara-gara nikmat yang kau peroleh dari Rabbun, dari Tuhan yang Maha Mengasih, mengelola, menjamin seluruh hidupmu, ma anta bi majnun. Ma anta. Jadi ma-nya kan ma nafi, ya, betul ya? Ma. Nah, tapi sekarang bisa diganti ma mausul. Segala sesuatu atau apapun yang terhubung padamu bukanlah kegilaan itu sendiri. Kata seorang filsuf namanya Friedrich Nietzsche, ini seorang tokoh nihilis dengan filsafat yang nihilistik. Nietzsche ini, Friedrich Nietzsche lahir 1844, meninggal 1900. There is always reason on madness and there is always madness on the reason. Jadi selalu ada alasan pada kegilaan. There is always reason on madness. Selalu ada alasan pada kegilaan. Dan selalu ada kegilaan pada alasan-alasan manusia. Oke. Wah, membahas Nietzsche nanti sulit ya. Baca saja buku saya yang terbaru, Filsafat untuk Pemalas. Oke. Nah, pembacaan yang ketiga menurut saya lebih menarik. Dan ini lebih ahlu sunnah. Sebenarnya dari tadi juga ahlu sunnah. Artinya lebih tawassut wal yang tidak. Lebih manusiawi, lebih cocok untuk konteks kita, kehidupan kita dalam berbangsa dan beragama yang baik, yang Pancasilais. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Coba kita perhatikan, dan sungguhnya dan dengan karunia Tuhanmu engkau bukanlah orang gila. Ma anta, berarti kan maknanya bukan. Engkau bukan orang gila. Artinya Nabi Muhammad ini tidak dibikin gila oleh nikmat Allah. Kenapa? Karena beliau sudah memandang al-mun'im, bukan nikmat yang dilihat. Jadi nikmat ini dilihat sebagai dalam konteks teofani, tajalliyat. Tuhan bermanifestasi dalam realitas-realitas sosial, mazahir, fenomena, apapun saja, karena fenomenologi ini berarti ilmu mazahir. Maka Nabi Muhammad ini memandang Tuhan dalam segala wujud. Sama dengan gedung ini musola ini, gedung kita ini.
Sebelum gedung ada, Allah ada. Ketika gedung ada, Allah ada. Setelah gedung ini nggak ada, Allah juga tetap ada. Berarti maknanya setiap membaca, memandang, melihat, menghayati nikmat yang nampak oleh Nabi adalah bukan nikmat tetapi al-mun'im. Kalau kita mendapat musibah, bala, yang nampak bagi kita al-mubli. Kalau kita memperoleh kebaikan, anugerah yang nampak bukan nikmat itu, kenapa? Karena nikmat itu nanti membuat kita sombong. Saya memperoleh nikmat ilmu, saya sombong. Saya memperoleh nikmat jabatan, ya saya sombong. Dan banyak kan orang begitu kan? Memperoleh nikmat jabatan, dia sombong, kemudian belum 2 periode ketangkep KPK. Nah itu dia. Tapi kalau melihat al-mun'im tidak. Iya ya, ini amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat Tuhanmu ceritakan, maknanya pandanglah Allah sebagai al-mun'im. Dan ini sesuai dengan konsep Ahlussunnah yang ketiga. Sebenarnya bisa ya dikembangkan menjadi 5, 6, 8 pembacaan bisa. Tergantung Anda cerdas atau enggak. Oke, wa innalaka la ajron ghairu mamnun. Dan sungguhnya bagimu Kanjeng Nabi la ajron, sungguh terdapat pahala yang tidak putus-putus. Ghairu mamnun. Makna pertama, cara membaca pertama seperti tadi. Cara membaca kedua begini, teman-teman sekalian. Pahala yang tidak disebut-sebut. Kira-kira keren enggak? Kalau saya beramal misalnya, saya memberi sesuatu kepada Niko. Tapi kemudian saya sebut-sebut. Kau kalau enggak ngaji ke saya, kau bodoh kau. Begitu. Isinya bukan otak tapi tempe macam kemarin kan. Nah, itu yang disebut-sebut. Maka di Quran di surat Baqarah itu ada bagaimana qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Tutur kata yang baik dan memberikan pengampunan, memberikan maaf itu lebih baik daripada sedekah tetapi yatsba'uha adza. Bahasa Jawa diundat-undat, diungkit-ungkit. Nah, pahala Allah tidak diungkit-ungkit. Sudah ada 2 pembacaan. Pembacaan yang ketiga begini. Pahala yang tidak putus-putus maksudnya begini. Seperti MLM. Nah, multi level marketing. Atau MLM apa? Meeting larut malam. Nah, itu dia. MLM ya kan. Nabi Muhammad mengajar para sahabat. Begitu sahabat mengajar tabi'in, Nabi Muhammad dapat pahala enggak? Begitu tabi'in mengajar para ulama, Nabi Muhammad tetap dapat pahala. Terus begitu. Sampai ke generasi sekarang, maka pahala Kanjeng Nabi ini tak terhingga. Jadi setiap peralihan generasi beliau tetap dapat pahala. Ini sesuai dengan sabda Nabi, man sanna sunnatan hasanatan. Ini disebutkan dalam semua kitab sahih. Silakan periksa ya di semua hadis yang otoritatif. Terutama kutubus sittah ya Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Qur'ani, Ahmad, Abu Dawud, Ad-Dalami, Al-Hakim ya. Atau Broni, silakan baca semua. Ada redaksi begini dengan redaksi berbeda-beda tapi intinya sama. Man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa bikin sunnah yang baru dan itu sunnah yang baik. Maknanya bikin bid'ah hasanah. Falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Dia dapat pahala dan orang yang mengikutinya berpahala juga dan dia dapat pahala dari orang yang mengikuti itu. Sebaliknya wa man sana fil Islam sunnatan sayyi'atan. Barang siapa bikin sunnah yang sayyi'ah, ya maka falahu ismuha wa ismu man amila biha. Dia dapat dosa dan orang yang mengikutinya dosa dan dia pun dapat dosa dari para pengikutnya itu. Jadi ada dosa jariah juga nanti. Bahasa kalian dosa jariah lagi. Jadi MLM itu pembacaan yang ketiga dan ini lebih bisa diterima untuk konteks saat ini. Terus katanya siapa? Kata Isyad, Pak saya tidak ada yang terima Pak bacaan tadi itu. Kenapa? Saya bukan ilmuwan. Oke belajar. Fasatu besiru wa yubsirun. Kelak engkau akan menyaksikan dan kemudian mereka juga akan melihat. Mereka siapa? Mereka yang menuduh Nabi gila. Dan banyak ya, Nabi ini banyak dituduh aneh-aneh ya, gila ya, penyihir ya, kemudian melampaui batas. Bagaimana itu? Menajmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa. Nah, itu dia. Saudaramu yang bernama Muhammad itu tidak sesat. Ma dhalla sahibukum wa ma yantiqanil hawa in huwa illa yu'allama sidlatul muslimin subhanallah fa kana qaba qausaini au adna. Nah, itu dia di surat Najm. Kemudian bi ayyikumul maftun. Kelak mereka akan menyaksikan, kelak engkau akan melihat wahai Kanjeng Nabi kepada mereka akan melihat dan mereka fasatu bisiru engkau akan melihat wayu bisiruna dan kelak mereka akan menyaksikan. Siapa mereka yang menuduh Nabi gila? Kau akan lihat nanti, akan dilihat mana sesungguhnya yang gila. Ya sama dengan inna syani'aka huwal abtar, ya kan? Suruh pembencimu itulah yang abtar atau terputus ya dari rahmat Allah itu.
Kelak kau akan lihat mereka, mereka pun akan lihat kau, akan melihat engkau wahai kanjeng Nabi, dan mereka akan punya penilaian sendiri, siapakah di antara mereka atau kalian yang gila. Nah, ini ayat berikutnya memperjelas bi ayyikumul maftun. Manakah di antara mereka yang atau di antara kalian yang gila? Maftun. Fatana, fitnah. Mana sebenarnya yang diuji ya? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Biman dhalla an sabilihi. Jadi ini redaksinya bukan Allah menyesatkan. Memang ada kadang, tapi cara kita memaknai orang ini tidak sesat, bukan Allah yang menyesatkan, tapi mereka menyesatkan diri mereka sendiri dan Tuhan biarkannya, itu dia. Nanti Allah Rabbaka, oke. Jadi gitu teman-teman ya. Ayat pertama, di wahyu pertama Allah menyebut dirinya Rabbun. Iqra bismi rabbika allazi khalaqal insana minal iqra wa rabbukal akram. Jadi Allah nyebut dirinya Khaliq, Rabbun, Khaliq Karim. Di sini juga sama Rabbun. Ini menandakan bahwa ini ayat-ayat pertama. Belum nyebut Allah nanti. Tapi ketika nanti orang-orang non-muslim ini, orang kafir ya bertanya, Siflana Rabbak. Muhammad, sifatilah, ceritakan sifat Tuhanmu bagaimana. Maka turunlah wahyu, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, itu dia. Nanti Allah lah yang lebih tahu biman dhalla. Siapa yang sesat dari jalan Allah itu? Sabil. Jalan kecil ya. Jalan kecil ini. Kenapa? Karena akidah ini kecil jalannya. Bentuk jalannya subul. Tapi kalau syariat disebut thoriq atau sirat ya. Sirat ini lebih besar. Ada yang membaca zirot ya, ada yang membaca sirot. Jadi memang kita patut bersyukur hidup di Indonesia karena orang Indonesia ini fasih baca apapun, berbahasa apapun fasih orang Indonesia itu. Nah, beberapa saudara kita di Maroko, di Mesir ya, Maroko itu tergantung ya, bisa Maroko tembakau, Maroko yang lain, cerutu, banyak Maroko itu, bukan hanya yang kemarin main bola di Piala Dunia, bukan. Jadi ada yang membaca zai, tidak bisa short itu tidak bisa. Dari ihdina ziratal begitu, mereka tidak bisa ngomong zai. Tapi kalian kan bisa. Kecuali sedang sariawan. Ada yang membaca sin, ada yang membaca shin. Nah, itu kesulitan-kesulitan mereka, tapi dibenarkan oleh para imam qiraah. Oke, kita teruskan. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, bil muhtadin. Jadi begini. Muhtadin mufrad atau jamak? Singular or plural? Jamak ya. Biman dhalla mufrad atau jamak? Tunggal atau banyak? Jadi begini, orang yang sesat ini masing-masing saja, sendiri-sendiri saja. Tapi kalau muhtadin yang dapat petunjuk, ini seharusnya banyak, seharusnya rame-rame. Nah, ini dia. Jadi sekali lagi ini menandakan bahwa jalan hidayah jauh lebih banyak daripada jalan kesesatan. Jalan untuk kita menjadi baik jauh lebih terbuka lebar daripada jalan untuk kita buruk ya. Jalan untuk kita terhindar dari negatif dan maupun black campaign ini banyak yang melakukan black campaign ke Islam misalnya. Kenapa sih orang membenci Islam? Itu karena buzzer, karena pendengung. Karena orang banyak media menceritakan keburukan Islam yang sebenarnya bukan keburukan Islam tapi keburukan sebahagian Muslim. Jadi ada orang melakukan generalisasi begini, wah Islam ini agama teroris, agama yang bukan, itu perilaku orangnya. Saya paham ya. Demikian pula kita tidak boleh mencaci maki Kristen, Yahudi, kemudian Konghucu, Hindu, Buddha, Kabitayan, keyakinan, apalagi di Indonesia itu kepercayaan, kejawen dan lain-lainnya, keharingan, kargunan dan lain-lain. Kalau ada yang jelek di antara mereka itu perilaku oknum, bukan agamanya. Nah, salah satu pandangan inklusif adalah Islam ini agama paling benar. Ini menurut kita. Agama yang lain berkemungkinan benar. Mungkin beberapa konsep teologinya salah bagi kita. Tapi kemanusiaannya, keadilannya, banyak yang sama dan banyak yang benar. Ajaran cinta kasihnya dan seterusnya. Kita tidak ingin memperpanjang lebar urusan itu. Siapa yang mendapat petunjuk? Padahal yang dimaksud adalah bil muhtadin ini siapa? Yang dimaksud Nabi Muhammad. Tapi tidak hanya Nabi Muhammad ya, disebut para pengikutnya. Kita semua di sini. Lantas fala tuti'il mukadzibin. Muhammad, jangan kau ikuti mukadzib. Maknanya 3 mukadzib ini. Di sini apa maknanya?
Ini terjemahan Depak adalah janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Oke. Mukadzib dari kata kadzib, kadzibah. Maknanya nomor satu bohong, seperti kalian tahu lah. Jadi ini warna putih dia katakan hitam, itu bohong. Orang baik dia katakan buruk. Kemudian Islam Nabi Muhammad ini orang yang jujur ya, yang tulus dan seterusnya, tetapi kelak dituduh bagaimana pendusta, penyihir, penyair, dituduh gila dan lain-lain. Padahal jadi menyampaikan, menginformasikan sesuatu yang tidak relate, yang tidak sesuai dengan kenyataannya, yang mana kebenaran ini tidak korespondensial. Jadi satu kebenaran, kalau kalian belajar filsafat ilmu kan ada kebenaran korespondensi, tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya beliau al-amin, orang yang punya integritas moral. Tapi kok disebut pendusta? Jadi menyampaikan informasi tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan, atau dia sengaja atau tidak, itu ya. Bahkan seandainya dia tidak sengaja, dia tetap dianggap bohong. Yang tidur apa? Putih. Dia tidak sadar, tapi tetap ini informasi dusta namanya. Jadi hoax, disinformasi berita. Atau makna yang kedua, dan ini lebih sering terjadi, menuduh Nabi berdusta. Dalam hati mereka menganggap Nabi itu jujur. Sebagian orang kafir begitu, dari Mekah ya. Iya, Nabi ini kan sedari kecil, sedari anak, sedari orok ini al-amin. Mempunyai integritas moral. Tapi dituduh berdusta. Nah, ini yang lebih sering terjadi daripada yang pertama. Lebih sering terjadi. Sebenarnya kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Tapi Nabi dituduh pembohong. Nah, orang yang menuduh Nabi berbohong disebut mukadzib. Nah, atau lebih lebar dengan prinsip ajron ghairu mamnun, pahala atau siksa atau dosa yang tidak terputus-putus tadi adalah begini. Menuduh Nabi ini pembohong, menuduh Quran ini bohong, menuduh para pengikutnya juga tertipu oleh Nabi. Ini lebih ekstrim lagi. Jadi dia menuduh, tidak hanya menuduh Nabi pembohong, tidak membenarkan Nabi kan berbohong juga, ya kan? Karena faktanya baik, benar dan seterusnya. Kemudian tidak sesuai kenyataan lah, tidak faktual, tidak relate dengan kenyataannya. Atau menuduh Nabi ini berbohong, padahal beliau tidak. Nah, kemudian menuduh Nabi dan segala hal yang berhubungan dengan Nabi, Qurannya, umatnya, pengikutnya, itu bohong semua. Otomatis ajarannya, agamanya juga. Dan ini lebih parah ini. Jadi yang bertingkat-tingkat ya. Dan yang ketiga ini tingkat yang lebih ekstrim ya. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Ayat yang ke-9, mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak padamu. Waddu dari kata mawaddah. Apa mawaddah ini? Cinta yang sangat dan ada buktinya, dan cinta yang menutupi segala kekurangan, mawaddah itu. Waddu, mereka mulai bersikap lunak. Kemudian waddu, mereka ingin, mereka ingin, berharap, lautu dihinu, dal, ha, nun, kalau buka kamus, maka yusilugo, silakan dibuka, atau firis, judul di kalimat baso ildawi tamyiz, apa lagi? Mufradat saja, Asfahani ya. Mufradat al-fazil Quran, di situ dikatakan dal ha nun ini minyak. Mananya minyak? Pelumas. Maka Depak ini ambil terjemahan jalan tengah ya, yang sekiranya mewakili itu semua. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Waddu, mereka menginginkan kepadamu, mawaddah, cinta yang menutupi kekurangan. Sudahlah Nabi, jangan diingat-ingat lagi kesalahan kita hari begitu. Berarti kan dalam hati mereka membenarkan Nabi sebenarnya. Hanya di mulut apa mereka gengsi, malu pada umatnya, kaumnya dan seterusnya ya. Atau khawatir, kenapa? Karena ajaran Islam revolusioner, mengatakan budak dan majikan sama. Hanya yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Tuhan, ya kan? Kalau saya kan majikan, kok disamakan dengan budak? Mereka khawatir nanti akses ekonomi, kemudian konstelasi politik, kacau gara-gara datangnya agama Islam. Ke budaya mereka, konstelasi budaya mereka juga morat-marit gara-gara datangnya Islam. Ya budaya perbudakan, perang antar suku, tribalistik ya, atau tribalisme, dan tribe itu suku, dan seterusnya. Waddu, mereka menginginkan, lautu dihinu, seandainya engkau minyak, rambut kalau kasih minyak kan lemes itu, luka atau apa, kalau kasih minyak kan lemes.
mereka menginginkanmu bersikap lunak, faidhinuna, sehingga mereka bersikap lunak kepadamu. Dan tawaran mereka salah satunya, ini banyak sebenarnya, Muhammad kau sembah saja Tuhan kami setengah tahun, nanti kami sembah Tuhanmu setengah tahun atau 1 tahun. Maka turunlah surat Al-Kafirun, ya kan. Nah, jadi sebenarnya teman-teman begini, kalau sekarang nyebut orang kafir gampang tersinggung ya, gampang tersinggung. Padahal itu panggilan hormat juga loh. Kafir ini kan maknanya orang yang menutupi kebenaran atau hatinya belum terbuka. Meskipun ada sebutan kafir yang lebih baik di Quran, yakni disebut ahli kitab. Kafir ini kan to cover, menutupi. Nah, ini dia. Mukadzib mereka, tapi pada saat yang sama mereka bersikap lunak agar Nabi mengikuti. Oke, jangan ikuti para. Nah, teman-teman kalau berselancar di dunia maya, ini banyak sekali gorengan-gorengannya ya. Apalagi di tahun politik. Nah, ini dia. Ciri mereka ini siapa sih? Seperti apa? Wala tuti'kul lahallafin mahinin hammazin masya'in binamim manna'il khairi mu'tadin asim utullin ba'da dzalika zanim. Ini cirinya nomor 1. Jangan kau ikuti Muhammad. Tadi kan kepada para pembohong. Pembohong ini mereka bersikap lunak padamu agar kau lunak ke mereka. Oke. Sekarang wala tuti yang kedua. Jadi wala tuti, kalau ada pengulangan di Quran, ada repetisi, berarti ada intensitas makna. Kalau ada repetisi, ada intensitas, ziyadatul mabna li ziyadatil makna, ya kan? Itu teorinya. Kalau ada pengulangan, ini teori ulumul Quran. Kalau ada pengulangan, tikror ya, berarti ada ziyadatul mabna, ada li ziyadatil makna, ada intensitas makna yang. Nah, makanya begini cara memaknainya. Wala tuti'il mukazzibin. Mereka semua para pembohong. Mereka mendusta, tidak hanya berbohong, mereka mendustakanmu, mengajak orang lain juga berdusta akan kebenaranmu atau Quranmu Muhammad. Juga pada saat yang sama, mereka menuduhmu berdusta. Nah, itu dia. Berlipat-lipat kan istilah itu. Cara mereka bagaimana? Atau ciri mereka bagaimana? Nah, sekarang diurai yang mereka bersikap lunak tadi itu wala tuti kullahallaf. Kullah ini maknanya 3. Bisa bermakna semua, bisa bermakna satu persatu masing-masing. Kullah, kulun itu loh. Semua masing-masing satu persatu ya. Atau kulun. Nah, dan ini mungkin ini jarang diketahui ya. Kulun tadi kan maknanya semua. Kul semua atau setiap. Kalau berarti setiap kan masing-masing. Ishak ya. Ngantuk Ishak. Oke, bagus Ishak. Jangan ngantuk. Kulun semua. Kulun juga bisa bermakna orang perorangan, individu masing-masing ya. Bisa kolektif, bisa individu, sosial, bisa individual. Atau kulun ini bermakna apa ya? Jadi misalnya begini. Semua berkelompok, semua atau kelompok, atau masing-masing, atau seperti teori dalam polling modern itu random and sampling. Kalau saya ambil segelas air laut itu asin, maka seluruh air laut asin. Nah, itu dia. Diambil saja pemimpinnya siapa? Ini pemimpinnya adalah, ini kan dalam konteks ada katakan 4 orang. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, dan Suhail bin Amru. Tapi riwayat paling populer salah satunya dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ini yang dimaksud adalah kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum adalah Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Tapi riwayat yang lain mengatakan ada 4. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Suhail bin Amru. Dan ini pemimpin orang-orang kafir. Kalau pemimpinnya saja begitu, maka dia tersenyum ya. Maka pengikutnya sama. Nah, itu dia. Nah, makanya kadang yang dapat sumbangan, serangan fajar kalau pemilu ya, ada berjuang beras, baju dan uang. Itu pimpinannya paling banyak. Ya makanya datang banyak ya ke pimpinan pondok ya kan, dan seterusnya ya, ada begitu. Oke.
Dan mereka pinter-pinter, kampanyenya itu pinter-pinter mereka. Saya tidak mau sebut lah, takut nanti dianggap kampanye ya kan. Saya mengkampanyekan ngaji saja. Oke, jadi pilihlah surat Al-Qalam. Yuk kita ngaji sekarang. Oke. Kullahallafin. Jadi kul maknanya semua, masing-masing orang perorangan ataupun mimpinya, tokohnya. Yang itu artinya semua juga. Oke, kullahallaf, orang yang banyak bersumpah. Sekarang begini, kalau orang ini kerjaannya bersumpah toh, ya kan? Maka atas nama rakyat, membela rakyat, partai A bersama rakyat, tokoh A membela rakyat. Padahal yang mereka bela adalah kepentingan mereka. Itu konflik of interest. Nah, nanti saya akan lengkapi dengan ini ya, dengan Tarikh Ibnu Khaldun ini. Sebenarnya banyak di sini pandangan Ibnu Khaldun yang keren sekali kalau kita baca saat ini. Mahin, menghina. Sudah jadi bahasa kita. Ahana, menghina. Sudah jadi bahasa kita. Jangan kau ikuti Muhammad, kau taati. Kok Nabi dianggap taat ke mereka? Kenapa? Kan tidak mungkin kan Nabi mentaati mereka. Kenapa? Karena ayat sebelumnya, ini kan berarti kalau Nabi kan tidak mungkin. Berarti kan kita kan pengikutnya kan. Kalau begitu kita kan para pewarisnya. Nggak ada yang amin ini ya. Ulama, oke. Kenapa? Karena mereka waddu lau tudhinu fayudhinu. Mereka bersikap lunak. Nah, itu dia. Dengan berbagai propaganda dan lain-lain. Mahin, tukang sumpah. Orang ini kalau sumpah bawa-bawa Tuhan, bawa-bawa rakyat, pasti dia pembohong. Dulu kalau kebanyakan sumpah, kapan kita bersumpah? Jawab, karena orang lain tidak percaya ke kita. Kalau sekali dua kali kita bersumpah seumur hidup, ya orang percaya. Tapi kok setiap hari dia bersumpah? Ya kan? Nah, kemudian mahin, dia gampang menghina. Hamaz, wailul likulli humazatil lumazah. Hamzah, ha, itu kan huruf hamaz itu. Maknanya mendorong. Hamaz, orang yang gampang menjerumuskan. Di sini apa maknanya? Mencela ya, oke. Jadi orang hamaz, ha, kalau kita katakan ha, itu seperti ada nafas atau suara yang terdorong dari tenggorokan kita. Hamaz, ini mendorong ya. Hamaz ini orang yang mendorong. Menurut Anda biasanya mendorong dari depan, dari belakang, atau dari atas? Kalau dari atas, Dita biasanya menekan, ya kan? Dari atas menekan. Farid, kenapa Farid? Oke. Kalau dari depan biasanya, menarik juga. Mendorong ini dari belakang. Berarti dia bikin isu negatif di belakang. Dia bikin black campaign atau negatif campaign. Kalau orangnya tidak ada, perkara sudah selesai, diungkit-ungkit lagi. Nah, itu dia. Kemudian masya dari kata masyi, yamsi. Masya yamsi. Berjalan. Masya senantiasa berjalan binamim dengan namimah. Mengadu domba. 1, banyak bersumpah. 2, banyak menghina. Hamas, banyak menyesatkan atau hate speech ya. Mencela. Masya'in binamim, berjalan kemana-mana menebar namimah, adu domba. Maka sabda Nabi, man nammalaka namma alaika. Man nammalaka. Kalau ada orang mengadu domba saudaranya kepadamu, namma alaika, kelak dia akan mengadu domba, menjelek-jelekkanmu kepada sesamanya. Dan ini rumus. Karena Nabi tidak mungkin bohong. Man nammalaka, barang siapa, kalau ada orang menjelek-jelekkan sesamanya. Jadi misalnya begini, Dita sedang nongkrong ya kan, Fala sedang nongkrong ya kan. Tiba-tiba ada gerombolan, misalnya gerombolan Divan, dia menjelek-jelekkan Cika kepala. Din, jangan percaya Din. Karena nanti pasti suatu ketika Fala dijelek-jelekkan juga ke orang lain, ke sesamanya. Man nammalaka namma alaika. Tapi ada yang katakan ini bukan hadis. Oke, namimah, adu domba. Berapa tadi? Halaf, mahin, hamas, masya'in binamim, manna'in lil khair. Ya berikutnya yang ke-6 ya. Manna'in lil khair. Terjemahan Depak adalah merintangi segala yang baik. Khair apa maknanya?
Minggu kemarin kita ngaji Rasul Mal. Khairun itu dunia. Mana menghalangi orang lain berbuat baik. Makna khair dunia. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Ada lagi. Apabila mati, ya kan? Salah seorang di antara kamu intaroka khairo. Meninggalkan yang baik. Jadi khair maknanya dunia. Maknanya menghalangi orang lain untuk baik, menghalangi orang lain untuk bersedekah, menghalangi orang lain untuk mendermakan hartanya yang kemarin distributif itu loh, yang tidak hanya konsumtif itu. Nah, itu dia. Menghalangi orang lain untuk mendayagunakan harta, jabatan, kedudukan. Ini berarti disinformasi berita, hate speech, ujaran kebencian sama. Mu'tadin asim, mu'tad melampaui batas, asim lagi pendosa. Melampaui batas lagi pendosa. Kemudian utulin. Nah, utul ini maknanya keras kepala, angkuh dia. Jadi begini, kalau ini dalam riwayat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau kita sebut beliau radhiyallahu anhu karena Abdullah dan Abbas, berarti dua berarti. Dalam riwayat Ibnu Abbas, ini yang dimaksud oleh ayat ini adalah Walid bin Al-Mughirah. Disebut tidak nama Walid di sini? Kalau tidak disebut berarti akan tetap ada. Watak la tutikullah halafin main amalin masya'in minamim. Kemudian mana il khairi mu'tadin asim akan tetap ada. Ini kan yang dimaksud Al-Walid. Oke, di sini aja ya. Ini orang yang dimaksud 4, tapi yang paling populer ini. Bin Al-Mughirah. Oke, ini yang dimaksud ya. Menurut riwayat Ibnu Abbas, tapi riwayat yang lain banyak. Ada yang katakan 4. Salah satunya itu ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Namrud dan lain-lain. Ya tokoh lah, para aristokrat, para elitnya kafir Mekah waktu itu. Oke. Oke, kemudian Walid bin Mughirah ini punya anak 10 dari tokoh semua. Salah satunya tokoh yang paling terkenal adalah Khalid bin Walid. Maka kalau nyebut Sayyidina Khalid, jangan bin Al-Walid, Khalid bin Walid. Karena bapaknya bukan Al-Walid. Bapaknya Sayyidina Khalid bukan Al-Walid, tapi Walid, bapaknya. Anda tahu siapa? Kalau Al-Walid yang disebut Walid bin, kan ini Al-Ta'rif ini, L. Bahasa kita L biasanya ya kan, L. Nah, L, the. Di film tembak-tembakan itu loh, Anda kan ya, di film Mariachi itu. Siapa orang yang kau cari yang katanya menghancurkan 2 kota ya hanya dalam 1 hari katanya. Wah, he's a myth, dia itu mitos, he's a legend, dia legenda, ya kan? Ya di film itu loh. Ada beberapa film yang saya hafal dialognya. Salah satunya Godfather ya. Oke, kalian jangan nonton film itu. Kalian ngaji saja kalau kalian. Oke, kita teruskan. Nah, Walid bin Al-Mughirah punya anak 10 jadi tokoh semua dan salah satu orang kaya, tokoh. Salah satunya Khalid bin Walid. Keras kepala. Ini kata Walid, ini saya dituduh oleh Quran. 1, halaf, itu saya, kata Walid. Kata Al-Walid bin Mughirah. Kemudian, siapa lagi? Mahin, tukang menghina kerjanya. Hate speech, ya, propaganda negatif. Saya, Hamas, dia juga. Kok saya juga ini yang mencela ini? Masya'in bin Amim, saya tukang adu domba juga. 4, mana'il khair, saya menghalangi orang lain berbuat baik. Arwa'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ayat yang lain di surat Al-Alaq, ya kan? Arwa'aital ladzi yanha. Tidakkah kau melihat ada orang yang melarang hamba yang sedang sholat? Nah, itu dia. Mu'tad melampaui batas, asim pendosa, itu saya juga, kata Walid bin Mughirah. Mutullin, keras kepala, keras hati. 8 ini benar, 1 yang tidak benar. Apa itu? Ba'da dzalika zanim. Zanim di sini maknanya terkenal kejahatannya, zanim. Oke, zanim ini sebenarnya coba buka di Mufradat Al-Fadhil Quran, maknanya menjulurkan lidah. Zanim, zai nun mim itu maknanya menjulurkan lidah. Oke. Menjulurkan lidah, Anda tahu kalau maaf ya, anjing sekawon bahasa Jawa. Kalau anjing menjulurkan lidah, Anda tahu maknanya? Ya? Menjilat. Oke, ini. Anjing ini menjulurkan sama dengan bayi nangis. Anda tahu artinya? Minta susu,
Mau nyusu, mau netek, ganti popok, lapar. Versi bapak-bapak minta adik lagi. Nah, itu dia. Ada lagi, oh ini minta mak lagi. Itu bapak-bapak yang sesat. And that's real. Dan itu betul terjadi. Tapi bukan di sini loh ya, bukan kita. Juga bukan pemirsa yang mendengar ini, bukan. Itu bapak-bapak jahat ya, yang lain. Bapak di sana lah. Bapak-bapak yang sedang ramai di Jakarta itu loh. Oke, kita teruskan. Kemudian mana il khair mu'tadin asim utulin ba'da dzalika zanim. Berarti zanim ini menjulurkan lidahnya sampai ke kalung leher, sampai ke tempat kalung atau di leher itu. Nah, tempatnya kalung atau leontin itu bahasa Arabnya juga zanimah, zanim. Tempat di mana anjing menjulur sampai ke leher. Dan leher atau dada leher bawah atau dada atas itu juga disebut tempatnya leontin, permatanya kalung itu loh. Itu bahasa Arabnya zanimah. Dan itu sama dengan intihar. Fasalli lirabbika wanhar. Jadi intihar maknanya menggorok leher sendiri atau bunuh diri. Nah, seperti puisinya siapa? Bisyarah el-Khuri atau bicara el-Khuri, ya kan? Yang mawar bunuh diri karena terpukau akan kecantikanmu. Itulah penyair. Qatalal wardu nafsaha hasadan minki wal qadimahu ala wajnataihi. Mawar membunuh dirinya sendiri, bunuh diri karena hasadan minki. Dia cemburu akan kecantikanmu. Wal qadimahu lalu dilemparkan darahnya, merahnya mawar itu ala wajnataihi di pipimu. Jadi sebenarnya dia penyair kan begitu. Penyair hanya bilang, wahai gadis yang berpipi merah, aku nafsu sama kamu, kawin yuk. Nah, itu intinya. Tapi penyair muter-muter. Nah, saya berhenti jadi penyair ya kan. Ada ujar-ujar begini. Saya sebutkan sekali lagi di buku saya. Saya tidak sebut lah judul buku saya, pokoknya buku terkenal ya. Bestseller itu dikatakan begini. Perempuan itu jatuh cinta kepada para filosof. Mengagumi filosof. Warna cerdas, pandai ya kan. Tapi jatuh cinta ke para penyair karena romantis, rokok makan gratis ya. Rokok makan gratis, rojali, ya, rokok jarang beli. Ya. Tapi nanti nikahnya dengan para pedagang. Nah, itu dia. Para ilmuwan, para filosof ingin merubah dunia dan perempuan ingin merubah lelaki. Hati-hatilah dengan wanita. Oke, terutama mak-mak. Dia sen kiri belok kanan. Zanim berarti memalsukan nasab. Menjulurkan lidahnya, itu maknanya berkamuflase. Nah, makanya begini, Al-Walid bin Al-Mughirah 8 tuduhan ke saya benar, tapi yang ke-9 tidak. Saya ini tidak memalsukan nasab. Saya dari Bani Mughirah, nasab terkenal orang baik. Terus Al-Walid mikir begini, Muhammad dari dulu tidak pernah bohong, Quran tidak pernah bohong. Berarti dia dusta enggak? Dia mukadzib. Dia mendustakan kebenaran Quran, mendustakan kebenaran Nabi, dan menuduh Nabi berdusta. Ya kan? Nyambung kan ke ayat sebelumnya. Oke. Nah, kalau begitu, benar semua ini. Tidak mungkin Quran salah. Cross check ke ibunya. Ibu katakan, bapak saya siapa? Bapakmu Walid bin Mughirah katanya itu. Tidak, bapak saya siapa katanya. Terus langsung pedang dicopot ya dari sarungnya ini. Katakan, bapak saya siapa? Sebenarnya ketika sebelum kamu lahir, kamu kan anak terakhir. Bapakmu sudah impoten katanya. Nah, ya sudahlah saya selingkuh sama gembala kambing. Ya, terus bapak siapa? Gembala kambing. Dia misuh-misuh, kurang ajar, benar Muhammad itu kata. Nah, itu dia. Tapi dia tidak mau mengakui. Kenapa? Dia gengsi. Seperti kasus kemarin Sayyidina Hilal bin Umayyah dalam kasus yang menuduh perempuan atau istrinya berzina, dan betul. Dan ternyata si istrinya tadi tidak mau mengakui, saya tidak akan mempermalukan suku saya. Nah, itu dia. Dia gengsi ya. Kenapa dia sampai begitu? Ankana dzamali wa banin. Banyak anak, banyak harta. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Kalau dibacakan ayat Quran, cerita dongeng ini, dongeng mbah-mbah kita, mitos. It's a myth katanya. Itu mitos katanya. Sanasimuhu alal khurtum. Oke, ini yang terakhir. Sanasimuhu dari kata sima, tanda. Nanti Al-Walid bin Al-Mughirah saya kasih tanda, kata Allah ya. Akan kami kasih tanda. Nun berarti apa? Mutakallim al-ghair berarti Allah libatkan manusia ya. Sanasimuhu alal khurtum. Khurtum itu maknanya belalai. Di sini apa? Tanda betul belalainya. Orang ini sebutan orang Arab kalau nyebut hidung itu tidak baik. Bahasa Indonesia juga sama.
Nah, naudzubillah ya misalnya ya, Ishak lelaki hidung belang. Is, itu tidak baik sebutan itu is. Hidungnya belang ya, merah, kuning, hijau ya kan. Hidung pelangi lah itu. Hidung belang maknanya lelaki, ya, apa? Pemburu BO. Lah itulah itu ya kan. Oke. Atau ada ujar-ujar yang lebih ringan saja. Farid sudah lama tidak menampakkan batang hidungnya, ya kan? Jadi nyebut hidung saja sudah menghina, apalagi belalai. Dan betul matinya Al-Walid bin Al-Mughirah di perang Badar, hidungnya terluka. Nah itu dia. Siapa yang membunuh? Walid bin Mughirah besar tinggi. Siapa yang membunuh? Adalah pemuda kecil dan pendek, namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau pendek. Dan diduduki dadanya. Oh orang ini yang ya itulah ya. Jadi ya biasalah kadang David dan Goliat ya, pernah terjadi ya. David itu Daud, Goliat Jalut. Kamin fiatin Goliatin walabat fiatan katsiratan billah wallahu ma'as-sabirin. Oke. Jadi begini, ada sekarang watak Al-Walid untuk menjatuhkan pemimpin lain, calon lain, itu dijatuhkan dengan propaganda. Saya bacakan supaya lebih lengkap ya, sedikit. Ada pertanyaan kan? Oke, sembari nunggu pertanyaan, saya akan membacakan Tarikh Ibnu Khaldun sedikit. Ini Tarikh Ibnu Khaldun ini judulnya agak panjang. Kitabul Ibar wa Diwanil Mubtada wal Khobar. Mubtada itu tokoh, khobar itu sejarahnya. Jadi ada teori historiografi. Fi ayyamil Arab wal Ajam wal Barbar. Oke, ini keren sekali ini ya. Ibnu Khaldun ini wafat 808 Hijriah. Saya akan membaca pada halaman sedikit saja akan saya kutip ya. Pada bab yang ketiga, ini dia. Pada bab ketiga halaman 122. Sorry saya baca tidak ada harokatnya ya. Wah ada ternyata. Sorry saya baca tidak ada artinya. Saya kiai man. Malu saya baca ada terjemahannya man. Gitu. Saya bukan kiai, saya filsuf. Karena tukang cukur rambut Madura nuduh saya. Sampean ustaz? Bukan. Enggak, dia ngotot saya ustaz kan? Bukan. Coba dia bilang filsuf. Iya, gitu kan. Dia nuduh saya ustaz. Enggak, saya bukan ustaz. Oke, karena Ustadz itu sudah dicemari oleh televisi dan YouTube. Baik. Pada bab yang ketiga, fi kitabil awal, fi duwalil ammah wal mulk wal khilafah wal maratibis sultaniyah. Ma ya'ridu an dzalika kulluh wa ma ya'ridu fi dzalika kullihi fil ahwali wa fihi qawaidun wa mutammimat. Al-faslul awal, pasal pertama. Dan ini menarik ini. Bahwasannya muluk daulah, kerajaan, daulah ini dinasti yang umum, kalau sekarang ya negara lah, negara modern lah. Innama yuhsalani bil qabil wal asabiyah. Ini diperoleh dari qabil, kesukuan, atau kullu hizbin bima ladaihim farihun, seperti di ayat yang populer dia. Nah, setiap orang bangga dengan parpolnya. Hizib itu makna modern parpol. Asabiyah, oke, kohesi sosial. Ini kita perhatikan ya cara propaganda yang dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzalika, demikianlah anna kororna sungguhnya kami telah paparkan atau tetapkan fil faslil awal pada pasal pertama bahwasannya mughalabah ini aneksasi, pencaplokan, saling mengalahkan. Wal mana berarti kalau mughalabah itu aktif ya, agresif. Apa namanya? Perangnya Nabi Polabi, ya kan? Ofensif, padahal perangnya Nabi defensif ya. Kemudian mana defensif, mempertahankan diri, perang atau mempertahankan diri, aneksasi, pencaplokan, ekspansi militer. Innama takunu bil asabiyah, itu terjadi karena asabiyah. Jadi perang yang di Jakarta, tanda kutip ya, pemilu dan lain-lain, itu membela rakyat atau membela parpol atau membela kepentingan. Kalau ditanya mungkin membela rakyat 20-30% saja, ya kan? Mereka lebih mementingkan golongannya, parpolnya, koalisinya, macam-macam lah itu ya. Bilang sobia lima fiha minan nu'aroh. Oke, nu'aroh propaganda, wat tadzamur head speech. Nah ini belum ada yang orang terjemahkan begini menurut saya. Kalau ada ya nggak apa-apa. Berarti banyak yang kayak saya sudah. Minan nu'aroh, propaganda. Jadi banyak propaganda. Kita mengingat seorang yang bernama Anatoly Lunacharsky. Disewa oleh Soviet untuk menjadi menteri urusan propaganda. Atau Joseph Goebbels yang disewa oleh Hitler, Adolf Hitler, ketika dia sudah naik jadi konselir atau jadi kaisar, dipilih menjadi menteri urusan propaganda.
Ya untuk sampaikan Hitler baik, kemudian Deutsch über aller dalam bahasa Jerman ya, ras Arya yang terbaik dan seterusnya. Kalau mereka kalah, dan ketika perang dengan Rusia itu sudah kalah karena Hitler lemah ya hitung-hitungan perangnya itu. Ya nanti mati di dalam bersama anjing kesayangannya, istrinya, minum racun yang disiapkan obat bunuh diri yang disiapkan oleh dokternya, dan dia tidak mau terima kenyataan bahwa dia akan kalah. Oke. No'aroh, propaganda, disinformasi berita, hate speech, tadzamur hate speech, ujaran kebencian, disinformasi berita dan lain-lain. Wastimata, saling bunuh. Kita bisa artikan kalau di Pilpres sekarang adalah karakter assassination, pembunuhan karakter. Nah itu dia. Itu banyak ya kayak dulu lah ya kan, bawa Quran banyak kalau mau bawa. Kalau mainan dalil ya banyak. Saya tukang dalil dari dulu, saya hanya nggak ngaku saja ya kan. Misalnya, seandainya lo ya, saya tidak mencontohkan yang sekarang karena berbahaya. Jadi misalnya dulu, wah ini dalil ini, misalnya ada partai yang parpol misalnya lo ya, yang gambarnya pohon aren misalnya lo ya, pohon aren, maka akan dibacakan ayat Quran. Kata krobah hadis sajaroh, jangan kau dekati pohon aren ini. Kataku minal zolimin, nanti kamu zolim. Maka tujuannya jangan memilih partai yang gambarnya pohon aren misalnya, atau partai apalah, dan bisa saja begitu. Inna khairu man istajartal qawiyyul amin, di surat Qasas 23. Sebaik-baik orang yang kepilih jadi mimpin Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin. Akhirnya pilih itu ya kan, dan seterusnya. Oke itu personal ya. Silahkan Anda pilih siapa dan yang mana. Adanya no'arof, propaganda, kemudian yang digerakkan oleh para demagog, oleh para oligark, oleh para pemodal, tazamur, hate speech, ujaran kebencian, hoax atau negatif campaign dan bahkan black campaign, wastimata dan karakter assassination. Kalau black campaign ini sudah karakter assassination, pembunuhan karakter. Ya dia tidak terjadi tapi bisa dibikin, dan itu ada maklarnya, ada biayanya. Saya tidak mau ceritakan detail ya, tapi itu sangat terjadi. Ya kalau misalnya misalnya calonnya 4 ya kan, misalnya calon presiden 4 misalnya, ya misalnya calon presiden 4 bisa saja pakai dalil agama. Ya rukun agama itu hanya 3, Islam, iman, ihsan. Kalau pilpres nomor 4, nah tujuannya supaya milih nomor 4. Misalnya calonnya 4 loh ya misalnya. Dan saya banyak gitu-gitu itu banyak sekali. Ya hanya kita males saja lah. Kita ilmuwan kan. Masa kita mau merendahkan diri kita begitu kan? Nggak mau kan? Atau sesuai bayaran. Nah itu dia. Wastimati kulli wahidin. Minan nu'arati wat tazamuri wastimati kulli wahidin minhum. Masing-masing mereka duna sohibihi, yang bukan koalisinya. Nah, summa innal mulka, karena kedudukan jabatan presiden ini mulkun azim, mansibun syarif, kedudukan yang enak, mulia, malzuz, lezat, yastamilu ala jami'il khairat, menghimpun banyak kebaikan duniawi, wasyahwatil badaniyah, dan syahwat, ya pelampiasan libido, dan wal malaz nafsaniyah, dan sekali lagi kenikmatan nafsu, fayaqa'u fihi at-tanafus ghaliban, maka terjadilah tanafus, saling mengalahkan, kompetisi. Ada ayat Quran, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tanafasa yatanafasi, saling berlomba, saling berkompetisi, dan lain-lain untuk saling mengalahkan tadi itu. Sedikit lagi ghaliban ya, untuk menang. Wa qalla ayyusallimahu, dan sedikit sekali ayyusallimah untuk menyerahkan kepada al-mulk, jabatan tadi, dan seseorang li sahibihi, terhadap sesamanya, illa idza ghuliba alaihi, kecuali harus menang pilpres. Kemudian fataqu al-munaza'ah, terjadilah munaza'ah, tarik ulur. Watufdi ilal harb, mengantarkan menuju perang, wal qital, dan saling membunuh, wal mughalabah, saling mengalahkan. Wa syai'un minha la yaqau, itu semua tidak terjadi kecuali illa bil asabiyah, kecuali konflik of interest, konflik kepentingan. Ya dulu asabiyah, kesukuan, kalau sekarang konflik kepentingan. Asabiyah sekarang apa? Konflik of interest. Nah ini membaca ya, Ibnu Khaldun ini hidup di masa disintegrasi, perpecahan umat Islam, abad ke-13 atau abad ke-8 Hijriah. Maka beliau tahu betul ya kejadian-kejadian itu.
Ya misalnya begini, saya sebutkan teori yang paling lazim saja di Ibnu Khaldun ya. Perusahaan, nah perusahaan atau pesantren. Kalau ada yang menganggap pesantren itu perusahaan, pada pesantren modern ya kan, pesantren modern apa bayarnya berapa kalau masuk situ 50 juta, anaknya masih kelas 4 SD inden dulu di situ, nah macam-macam kan banyak kan ya. Yang kiainya nggak pernah ngajar, kiainya disebut mudir, director, wah itu keren kan? Nggak disebut kiai, nggak disebut pelayan, kiainya nggak ngajar, dari kalkulator saja atau HP. Eh, berapa jumlah santri? 12.000. Oke. SPP sebulan 6 juta. Siapa yang belum bayar ini? Dan siapa lagi santri putri ini yang mau dipoligami? Siapa? Terus gitu. Gitu tok itu nalarnya itu. Nggak ngajar dia. Lalu umroh tiap minggu, haji tiap bulan. Nah, siapa tahu kan ada haji tiap bulan. Oke, kemudian itu tidak terjadi karena kecuali tadi. Nah, kata Ibnu Khaldun begini, biasanya pada generasi ketiga hancur itu. Generasi pendiri, generasi kedua generasi penerus, generasi ketiga foya-foya dan hancur biasanya. Nah, itu dia. Makanya kita bersyukur sistem di Indonesia ini bukan khilafah. Bukan. Kalau sistemnya mamlakah kerajaan, wah ini sudah hancur sudah lama ini. Sama zakarnu anifan. La ilaha illallah kama zakarnahu anifan sebagaimana kita sebutkan tadi. Jadi kalau kita mengacu itu nanti kita bisa lanjutkan kapan-kapan ya. Tapi secara umum kata Ibnu Khaldun itu begini. Kenapa sih orang berebut kuasa? Kenapa? Kenapa berebut kuasa? Ya karena itu enak, punya akses ekonomi, politik, dapat privilege macam-macam. Tapi jangan lupa jabatan itu dari Allah. Orang jadi ulama dari Allah juga. Kalau jadi penceramah bisa, mana Reza? Nah itu dia, yang apa ikut diklat menelan mikrofon, nah ya kan? Atau Maman mau ngerakit tripod untuk dia menstreaming dirinya sendiri, ya kan? Pak, sebelum saya menstreaming kebaikan, saya adalah, nah itu, akhirnya dia. Oke, jika demikian, kalau kita perhatikan narasi yang dibangun Ibnu Khaldun, jangan lupa jabatan kedudukan itu dari Tuhan. Tutil mulka mantasa wa tanziul mulka, Allah yang narik mantasa. Wa tudzillu, Allah rendahkan, wa tu'izzu, Allah tinggikan. Itu semau-mau Tuhan, bukan usaha kita. Ya kan? Sama dengan ayat tentang Nabi Ibrahim yang seandainya Nabi Ibrahim nyapres, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Bagaimana? Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Terus Allah sudah berjanji, aku akan jadikan engkau khalifah atau linnasi imama, dijadikan imam. Nabi Ibrahim berdoa, qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu. Nah, itu Allah yang mendatangi. Berarti jabatan itu la yanalu ahli zalimin. Nah, sama dengan begini, sama dengan apa yang ketika disebut ya, ketika disebut beberapa ayat tadi dan seterusnya. Iya ya, berarti jabatan dari Tuhan. Silakan Anda jungkir balik kalau memang stempelnya, garis tangannya bukan itu, nggak bisa. Dan watilkal ayyam, kata Quran, nudawiluha bainan nas, kejayaan, kemenangan itu dipertukarkan, dipergilirkan, dipergantikan oleh Tuhan. Kita nggak bisa maksa-maksa. Nah, itu dia ya. Baik, ada pertanyaan saya kira. Oke, saya lihat ya sebagai catatan penutup mungkin. Dari Ares Reva, izin bertanya bagaimana tips agar tidak keliru dalam menghadapi pemilu tahun ini menurut Al-Quran. Ini dia, la tuti kullahallaf. Jangan, pemilu ini tidak memilih yang terbaik ya, tapi menghindarkan negara ini dari penguasa terburuk. Bukan melulu memilih yang terbaik. Kalau menurut saya calon yang ada sekarang 3 atau berapa itu? 6 ya kan? Nah, itu enggak ada yang baik menurut saya. Menurut saya pribadi loh ini ya, ini pendapat pribadi. Tapi kita bisa ambil mana yang mudorotnya paling ringan untuk Indonesia. Mana yang potensi destruktifnya, potensi menghancurkan, merusaknya lebih kecil untuk Indonesia. Yaitu, kalau menurut Quran ya tadi yang kita baca, la tutiqullahallatin mahin hamazim masya'im binamim mana'il khairi mu'tadin asim mutulin ba'da dzalika zanim. Wah, kalau begini ini banyak ngaku-ngaku. Saya keturunan Wali Songo. Calon yang lain, enggak, saya berkumis, Wali Songot. Songot kan kumis ya kan.
Kemudian kemudian ada lagi enggak, saya keturunan Sunan Kaliberantas namanya. Ini belakang pondok kan Kaliberantas. Masih ada lagi bismillahirrahmanirrahim dari Sang Andau. Izin bertanya, seberapa penting politik itu bagi kaum muslimin? Penting. Para ulama berpolitik, tetapi politik kerakyatan, politik kebangsaan. Politik ini kan siasah. Jadi cara mendeliver, menyampaikan. Jadi how to deliver, how do we deliver? Bagaimana menyampaikan, mendeliver kemakmuran, kesejahteraan, keadilan untuk orang banyak. Caranya Anda harus memimpin. Dan baik loh ya, nyalek itu baik kalau dia memang mampu. Nabi Yusuf alaihissalam mengajukan diri menjadi menteri. Walhasil Nabi Yusuf nyalek, ada dalilnya. Jadi kalau ada kiai nyalek ada dalilnya. Cuma jangan semua. Nah, ingat teori yang sering kita katakan adalah ini teorinya Wali Songo ini, dan ini perhatikan ya. Teori Sabdo Pandito Ratu. Sabda Pandita Ratu. Pandit ini ulama, ratu umaro. Sabda ini policy, kebijakan. Simbolnya sabdo adalah alun-alun, alwan, laun bentuk jamak alwan, allaun, alun-alun bahasa kita. Jadi di Indonesia kan menjadi alun-alun. Itu simbol rakyat, warna-warni, kan ramai alun-alun kan. Nik, malam minggu biasanya Nik, ya kan? Pura-pura enggak tahu, maksiat di sana tok biasanya kan. Beliau praktisi maksiat, oke, ya kan. Mana partner maksiatnya? Kan waktu itu ada kan santri yang dari Malang ya, saya lupa siapa namanya, entah Ririt atau siapa. Mana partner maksiatnya? Nyuci piring, Pak. Oke, nyuci piring dan maksiat. Belakangan alhamdulillah sudah jadi istrinya. Jadi kita patut syukuri karena disudahi maksiatnya kan. Kalau kalian jangan. Policy, kebijakan. Bagaimana supaya kebijakan dideliver, disampaikan kepada yang berhak, adil, macam-macam. Itu politik sebenarnya, siasah. Siapa yang menjaga policy? Yang menjaga alun-alun siapa? Yang menjaga rakyat, umat siapa? Sisi barat namanya, Ratu Umaro. Sisi timur pendopo simbolnya. Kalau ratu kan simbolnya apa Umaro? Sisi timur. Pendopo, kantor bupati, wali kota, gubernur ya kan. Kalau pandito ulama, sisi barat, simbolnya masjid. Biasa kanan kiri ada gereja, ada kelenteng. Ini filsafatnya para wali. Ini filsafatnya Wali Songo, Sabdo, Pandito, Ratu. Nah sekarang, sisi barat kan masjid, ada ulama. Oke, saya gambar gini saja ya, alun-alun. Ini alun-alun. Katakanlah ini barat, sisi barat, masjid. Sisi timur pendopo, kantor bupati, wali kota. Kalau masjid ulama hijrah, eksodus kepingin menjadi umaro semua, masjid kosong, pesantren kosong nanti, tidak ada yang urus. Iya kan? Bahkan sekarang banyak ulama itu menjadi tukang jamu, ceramah, toh ya kan? Makanya saya libur ceramah juga itu. Kenapa? Ini pribadi. Kecuali ada undangan di luar negeri beda, ya kan? Di New York itu beda, di sini enggak lah, sorry ya. Saya enggak mau ceramah bahasa Indonesia, sorry ya, sakit tenggorokan. Ya kan, sariawan. Tapi kalau bahasa Prancis, oke, siap. Langsung kalau balik kita terima. Biar ada tantangannya, kita belajar lagi. Kalau ceramah bahasa Indonesia ya, ada nomor rekening nggak sih? Oke. Jadi siapa yang menjaga alun-alun? Ulama, masjid, ratu. Pandito, ratu. Pandit ini pandito bukan hanya pendeta loh ya, tokoh agama. Kadang disebut bagavan, ahli di bidang baga, ketuhanan. Atau bahasa kita begawan. Nah sekarang kalau masjid ini, yang di masjid, ulama kepingin jadi umarok semua, nanti masjid kosong. Diisi siapa? Zidan dan Ma'ruf. Wahabi nanti yang isi. Tukang ngafir-ngafirin orang itu loh. Takfiri, tabdi, tasyrik, ya. Syirik, bid'ah itu tok isinya masjid nanti kan. Nah itu dia. Nah tadi soal maaf ya kalau ada yang tersinggung kalau ulama yang jual jamu. Ya sudah nggak apa-apa. Dia cari hidup di situ. Saya enggak, saya punya kerjaan Pak. Saya filsuf, banyak kerjaan saya. Oke. Nah, oke kita teruskan lagi, ada pertanyaan Ainul Khotib. Izin bertanya, apakah tepat kalau menyebut bahwa Islam adalah agama politik? Oke, jadi begini. Politik ini apa sih maknanya?
Jadi kalau dikatakan Islam agama politik, Islam agama dakwah, Islam agama dagang, apa saja. Yang jelas Islam ini jadi begini. Anda memahami Islam sebagai agama atau sebagai ilmu? Kalau agama ya dinullah, dinul Muhammad, selesai. Jadi Islam pahami dulu, ini saya tulis di buku saya tahun 2006, Tersesat di Jalan yang Benar. Islam mula-mula dipahami sebagai agama. Yang kedua, Islam dipahami sebagai ilmu. Nah, kalau ilmu banyak di situ. Ya ada ilmu politik, sosial, antropologi, kebudayaan, pendidikan, banyak. Filsafat juga, kesenian, arsitektur, ada semua. Tapi kalau Islam dipahami sebagai agama itu apa? Ya Islam, iman, ihsan, salat, zakat, puasa, haji, iman ke Allah, Nabi, kemudian kepada kitab, malaikat, dan seterusnya. Lalu ihsan, akhlak. Kemudian Islam, iman, ihsan, selesai. Jadi ranahnya hanya akidah, syariat, akhlak. Tapi kalau Islam dipahami sebagai ilmu lebih luas. Teruskan, Islam dipahami sebagai sosial sistem muamalat. Wah, ini lebih luas lagi. Kalau muamalat berarti ya mumtahanah ayat 8 dan 9. Boleh kita berhubungan dengan non-muslim. La yanhakum anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyar an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Boleh kerjasama dengan non-muslim. Antabarru berbuat bir waktu situ dan bersikap moderat selama anil ladzina lam yuqatilukum fid din, tidak merusak kita sebagai umat beragama, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mencederai kita sebagai umat berbangsa bernegara. Jadi kalau Islam dikatakan sebagai agama politik, mungkin umat Islamnya yang berpolitik ya. Umatnya ya. Islam ini yang betul ya rahmatan lil alamin. Itu puncaknya. Islam sebagai agama, Islam sebagai ilmu, sebagai hubungan sosial, sebagai cita-cita luhur kemanusiaan, rahmatan lil alamin. Yang di dalamnya ada bahagian ya politik, kebudayaan dan seterusnya. Nah, sekarang ini politik ini yang dianggap buruk, politik praktis. Dulu ulama berpolitik, namanya politik kebangsaan kerakyatan. Membela, misalnya begini, di Kepanjen ini ada pabrik gula di Belanda. Gaji yang buruh para pekerjanya orang pribumi, orang inlander pribumi ya kan. Tapi dibayar murah. Nah, ulama ini memprotes centeng-centeng, Bapak Gubernur Jenderal ya, adipati siapa di situ agar dibayar dengan layak. Jadi ulama ini membela rakyat. Siapa yang menjaga alun-alun? Ya ulama. Supaya seimbang. Di samping juga umaro. Ada yang kritis bertanya, kalau sisi barat ini masjid, Pak, sisi timur ini pendopo, kantor bupati, wali kota, gubernur, selatan dan utara apa? Para kapitalis. Nah, itu dia. Jadi kalau Islam dikatakan agama politik, saya kira tidak tepat. Islam itu rahmatul lil alamin. Sebagai agama loh ya. Kalau sebagai ilmu banyak di situ. Karena kan agamanya apa sih? Kan hubungan kita dengan Tuhan. Iya kan? Dari din, dal, ya, nun, hubungan dengan yang supra, yang maha tinggi, antara dia yang maha tinggi dengan kita yang rendah. Maka akar katanya juga bentuk istiqoknya adalah din pembalasan. Ya pembalas Tuhan, kita yang dibalas. Kemudian hutang, itu juga dain, sama. Hubungan yang tinggi dengan yang rendah. Sudah ya? Baik, saya kira demikian. Jadi semoga 3 pertanyaan tadi terjawab. Jadi kalau dikatakan Islam adalah agama politik, saya kurang setuju. Yang betul, lebih keren dikatakan Islam agama ilmu. Islam ini tadi itu ya. Jadi di dalam ilmu ini luas sekali, ada ilmu apa saja ada. Tapi kalau sebagai agama, hanya akidah dan syariat. Akidah apa? Ya itu aja. Syariat apa? Ya sudah, salat zakat puasa. Akidah iman. Ya ilmunya tauhid itu. Lagi. Oke. Silakan dibacakan saja kalau masih ada yang terakhir ini. Apa penyebab utama pasang surutnya Islam? Saya kira bukan Islamnya ya, tapi peradabannya. Nah, jadi begini. Kata Ibnu Khaldun, ini beliau kan hidup di zaman disintegrasi Islam, perpecahan Islam. Kenapa? Karena sudah tidak ngurus ilmu, tidak sibuk dengan mensejahterakan rakyat, tapi berebut kuasa. Dan ini berlaku secara umum bagi misalnya Majapahit ini kapan runtuh? Ya ketika para pewaris tahta sibuk perang terus. Perang berebut kuasa. Ya kan? Nah, makanya dalam perjalanan atau sejarah peradaban Islam dikatakan 3 hal. Yang pertama, peradaban Islam ini para pionirnya sebenarnya ulama. Para pionir ya.
Bukan, maaf ya, maaf, bukan politisi. Para pendirinya itu ulama. Jadi dulu pemimpin negara sekaligus pemimpin agama, itu Nabi dan sahabat, Nabi dan Khulafaur Rasyidin, imam masjid juga. Makanya Raja Mataram juga gelarnya Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah itu, Sayyidin Panotogomo. Tapi bergeser setelah itu, dipisah, mulai agak sekuler, agama dan negara dipisah. Akhirnya, nah, saya pernah bercerita Panembahan Senopati, itu murni raja dia. Senopati kan tukang perang, Panembahan raja, nggak ada ulamanya di situ. Akhirnya pendekar, ulama, ahli silat apa, kayak Falah diundang semua ke kota, ke ibu kota, dikasih gelar Ki Gede Falah, ya kan. Kemudian Ki Ageng Rohim ya digelar, dan dikasih biaya dari APBN. Ki Gede, Ki Ageng ya kan. Kemudian ya, Bromo Corah Jidan, ada gelarnya juga. Kemudian Begundal Ishak, semua dikasih gelar itu. Kemudian penghibur Dita, ada semuanya. Nah, dan seterusnya, tukang pikul lah ya, karena memikul kesengsaraannya sendiri. Nah, jadi pertama ulama, tapi bergeser nanti digeser oleh para raja. Jadi digagas ulama, diinisiasi orang yang khusyatullah ya, yang takut ke Allah, tapi diteruskan para raja, haus kuasa sudah ini. Nah, tapi nanti disudahi, dihancurkan bukan oleh ulama, bukan oleh politisi, tapi dihancurkan oleh, ada yang tahu? Nah, ini rumusnya kata Imam Al-Ghazali begini. Fasadun nas bi fasadil muluk. Manusia, umat, rakyat hancur karena para raja. Fasadil muluk bi fasadil ulama, karena ulamanya rusak. Fasadul ulama bistilah bil mali wal jah. Karena ulamanya gila hormat, gila pangkat, gila jabatan, dan tidak peduli lagi. Jadi dibangun oleh para ulama, dibangun oleh para nabi misalnya, diteruskan oleh para politisi, dan disudahi oleh mereka yang hubbul mal wal jah. Artinya murni pedagang, murni kapitalis. Yang gila hormat. Kalau politisi atau negarawan, dia masih bisa pimpin. Dia masih bisa minta saran, nasihat apa, dewan pertimbangan dan lain-lain. Tapi ketika sudah ada ahlul mali wal jah, orang yang gila harta, gila hormat, selesai itu. Dan perang terus biasanya. Dan perang itu tidak menyelesaikan masalah. Ada lagi. Demikian ya, semoga semua dicahaya oleh Quran dan jangan terpengaruh oleh propaganda, oleh black campaign, negatif campaign ya kan. Tugas kita memilih ini bukan memilih yang terbaik, tapi menghindarkan kita dari orang yang terjahat atau pemimpin yang terburuk. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم في الله وطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.